Siapa yang pernah menyadari bahwa semua masalah yang terjadi di hidup pribadi kita, di hidup kalau kita sudah menikah antar suami istri, di hidup teman-teman dengan saudara, teman bisnis, teman bermain, tetangga, dan semuanya. Pokoknya kalau ada masalah-masalah yang terjadi, penyebabnya itu cuma satu, saudara. Nah, seringkali dalam kehidupan kita kalau ada masalah-masalah itu, peristiwa Taman Eden itu kembali lagi. Selalu cari salahnya siapa, betul? Nah, suami istri jelas tidak akan mau saling disalahkan. Kok gak ada yang ngamen pura-pura? Oke, saya ulangi. Suami istri jelas gak ada yang mau disalahkan, betul? Tapi hobinya menyalahkan. Ayo ngaku, ya atau tidak? Sama dengan teman kita, ya. Semua itu terjadi karena satu hal. Apa itu? Kita tidak mengenal diri kita sendiri. Kalau saudara punya kenalan seorang psikolog, seorang psikiater, tanya mereka, kenapa ada perang? Ini adik-adik, ini Eropa lagi tegang ini, karena Turki luar biasa ngajak ribut dengan Belanda, Jerman, sama-sama tegang. Yang masalah di Suriah belum selesai. Jawabannya sama, karena masing-masing gak mengenal dirinya sendiri. Masalah terbesar dalam hidup manusia bukan uang, bukan hutang, bukan. Masalah terbesar dalam hidup manusia bukan gak bisa makan. Gampang. Saya sering mengajarkan itu. Kalau saudara gak punya duit, sudahlah, jangan panik, jangan terus mau mencuri, mau apa, gak usah. Kalau lapar, pas lapar, datanglah ke rumah teman baikmu, pasti diajak makan. Lalu ada orang enggak? Lu gampang tidak kalau begitu? Lu tanya iya atau tidak, teman baik lu ya. Nah, kalau sudah datang ke rumah teman baik ternyata enggak ngajak makan, ngomong aja, nasibnya sama. Ya udah, minum air saja terus pulang. Masa tidur sambil lapar bermasalah? Tidak. Amin. Tapi masalah terbesar bukan nggak punya mobil, bukan. Masalah terbesar ketika kita nggak bisa kenal diri kita sendiri. Dan ini jahatnya manusia. Ketika kita nggak bisa kenal diri kita sendiri, kita cenderung nyalakan yang paling dekat dengan kita. Betul? Nah, ini masalah. Saudara boleh baca buku apa saja. Kira-kira di dunia ini sejak ditemukannya mesin cetak, ada lebih dari 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku, 5 juta judul lebih. Dan satu-satunya buku yang menuliskan, ada satu pribadi yang begitu jelas, begitu teliti, begitu hebat mengenal kita. Itu cuma pencipta kita. Dia Bapa kita yang baik. Dia yang paling kenal kita. Ayo kita buka ayat itu, supaya firman ini menolong kita untuk kita betul-betul jadi pelaku dari kebenaran, sehingga kita nggak akan punya hobi nyalakan orang. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 3 kita baca lebih dulu. Mazmur 139 mulai ayat 1. Nah, ayo kita hitung. Ini dahsyat sekali sekarang. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Yahweh, 1, engkau bagaimana? Ayo, engkau bagaimana? Menyelidiki. 2, mengenal aku. Ayat 2. 3, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Yang keempat, engkau mengerti pikiranku bahkan dari jauh. Jangan bilang ini telepati, bukan ya. Ayat ketiga, yang kelima, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Yang keenam, segala jalanku kau maklumi. Saudara, kira-kira tahun 70-an pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya firman ini, saya itu kaget. Wih, betapa hebatnya Tuhan. Ada 6 hal tadi.
PowerPoint bisa nggak ditunjukkan serentak 3 ayat supaya kita bisa hitung? Halo PowerPoint, bisa tunjukkan ayat 1, 2, 3, kita mau hitung 6 ini apa saja. Saudara kan kagum, betul-betul luar biasa. Ya, saya ulangi lagi, siapa yang hari ini sedang bermasalah dengan banyak orang, saya mau katakan ternyata masalah itu ada di dalam kita sendiri. Yaitu ketika kita bagaimana? Tidak mengenali diri kita sendiri. Nggak bisa 3 ayat langsung. Oh nggak bisa. Ya udah, satu-satu dulu ya. Menyelidiki. Coba saudara tulis, keluarkan ya. Kita akan bongkar 6 hal ini. Menyelidiki. Apa kata lain menyelidiki? Ya, mengenali sudah. Wah, itu loh yang bingung. Saya pertama kali belajar juga cari kesamaan kata ini. Wih, lengkap sekali. Pokoknya nggak ada yang tersembunyi dah. Mengenal, menyelidiki, mengenal. Yang ketiga apa? Cepat. Apa yang ketiga? Ayo, ayat 2. Mengetahui. Kalau kita duduk atau berdiri. Yang ketiga, mengerti pikiran kuda di jauh. Yang keempat, keempat ini ya. Ya, memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Yang kelima atau keenam jadi sini? 6. Maka itu nggak bisa ditunjukkan semua. Segala jalanku kau maklumi. Minta Roh Kudus untuk menerangkan ke diri kita sendiri dahsyatnya 6 hal yang Papa buat. Coba, seandainya masing-masing kita mempercayakan hidup ini kepada Papa di surga, lalu Papa di surga melakukan inspeksi, memeriksa, menyelidiki, mengenali, memaklumi, apalagi dari dia, semua yang ada di hidup kita. Apa yang terjadi di hidup kita? Sebutkan dengan satu kata, pakai bahasa asing. Kita transparan. Tahu kata transparan? Tembus pandang. Orang Jawa bilang jobon jeru podo. Ada satu kata dalam bahasa Jawa namanya bloko suto. Yang enggak Jawa, maafkan saya. Bloko suto itu kata sakti bagi orang Jawa. Artinya tembus pandang. Apa yang dikatakan di mulut, apa yang disimpan di hati itu sama. Apa yang direnungkan di pikiran dan yang dilakukan itu sama. Nggak ada rahasia lagi, terbuka semuanya. Masalah terjadi dalam pernikahan kita ketika salah satu mencurigai pasangannya. Betul? Jawab. Mungkin kata mencurigai terlalu tajam, mengira-ngira. Kenapa bisa saling mencurigai? Kenapa bisa saling ngira-ngira? Kenapa nebak-nebak? Mungkin jangan-jangan nggak mengenal. Betul? Sama dalam persahabatan. Terus ada gesekan. Kenapa? Karena mikir, jangan-jangan, dia dapat teman baru. Pasti aku dilupakan yang lama ini. Terus mikir enggak. Betul tidak? Saudara, karena kita enggak kenal. Ada orang yang sangat sensitif. Tahu kata sensitif? Makhluk halus. Halus sekali perasaannya. Halus betul. Ada orang kucek-kucek mata dia tersinggung. Kamu ngeliatin aku ya? Loh, GR betul. Loh, pernah gak terjadi seperti itu? Iya toh? Ada orang lagi nunduk-nunduk, pas ada orang sebelahnya, sana tersinggung. Ngapain kamu lihat ke bawah terus? Loh, ada gak ini contoh-contoh kecil dalam hidup sehari-hari? Bisa bukan? Ada orang lagi main handphone. Kenapa kamu mutuin aku? GR bener loh. Loh, bisa nggak itu terjadi? Nah, itu hal-hal kecil dalam hidup kita akhirnya jadi masalah. Mengapa? Karena kita insecure, rasa tidak aman. Kenapa dia kok begitu ya? Jangan-jangan kenapa ya? Bayangkan kalau itu dibawa ke rumah, nanti anjingnya pun bisa dicurigai. Ngapain dia mojok ke situ? Urusan dia. Loh, ngerti nggak contoh ini? Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Tetangga nggak tahu pukul-pukul apa. Ngapain dia ganggu orang tidur? Loh, saudara, mengapa itu bisa terjadi?
Karena kita nggak kenal diri kita sendiri. Ada banyak rahasia yang kita simpan di hidup kita, dan itu kita aplikasikan ke orang lain. Jangan-jangan dia begitu, jangan-jangan dia begini. Akhirnya rusak hubungan itu. Berapa kali saya diskusi dengan beberapa psikolog tentang ayat ini, sampai saya tantang mereka. Bukan tantang negatif artinya, coba tunjukkan kepada saya, pernah nggak ada orang yang bisa seperti ini, menyelidiki, mengenal, memeriksa, mengetahui, tunggu saya nggak hafal apalagi itu, memaklumi apa 1/6 toh? Mana ada orang seperti itu? Ketika kita izinkan Papa masuk ke hidup kita, dan dia melakukan inspeksi, pemeriksaan sampai sedetil itu, seteliti itu. Hidup ini enak, hidup ini lega, hidup ini ringan. Nggak ada yang perlu kita tutup-tutupi dalam hidup. Saudara, orang yang paling capek bukan kuli pelabuhan, bukan kuli pikul di pasar, bukan tukang becak kalau masih ada. Orang yang paling capek sedunia kalau dia punya banyak rahasia yang dia tutup-tutupi. Sehingga kalau ketemu orang dia selalu rasa bersalah. Tahu nggak ya? Aduh gimana ya? Serba salah. Betul? Jadi nggak enak semua dalam hidupnya. Ngapain seperti itu? Nah, hal ini bisa terjadi cuma karena satu hal. Bukan karena kita rajin doa, pagi doa, malam doa, siang doa, puasa doa, ini bukan. Bukan karena kita aktif dalam pelayanan, rajin beribadah, tidak. Papa di surga bisa melakukan semua hal yang baru kita baca di 3 ayat Mazmur 139, 1-3. Sederhana, kalau kita buka diri kita kepada Dia. Amin. Kita lihat, oh terima kasih, baru mau pindah ayat muncul, oke lah. Menyelidiki, mengenal, mengetahui, mengerti, memeriksa, memaklumi. Luar biasa. Ibu Gembala dari Munchen nanti lihat bahasa Jermannya 6 hal ini ya. Luar biasa itu. Saudara, betapa hebat. Kalau Papa kita izinkan melakukan 6 hal ini, tidur itu pasti nyenyak, gak kaget-kaget. Betul? Kenapa kesan kaget-kaget? Karena jangan nggak begitu. Makan pun enak, mau kemana-mana nggak tolak-tolak. Ada orang nggak ya? Ada dia nggak ya? Capek seperti itu. Adik-adik yang masih SMP, masih SMA, kalian punya banyak teman, belajar untuk terbuka. Oke, Wahyu 3:20. Ini yang menyebabkan mengapa Papa di surga tidak bisa mengerjakan hak Dia tentang 6 hal itu. Karena ini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bagi yang suka bergerak dalam penginjilan, bergerak di bidang misi, maka Wahyu 3 ayat 20 adalah ayat misi yang paling hebat. Sebab ayat ini dipakai untuk semua orang yang pertama kali menerima Tuhan Yesus. Buka hatimu, Tuhan Yesus mau masuk ke hatimu. Kan begitu bukan? Ternyata salah. Firman ini bukan untuk petobat baru, tapi firman ini terjadi ketika Tuhan Yesus mau pulang ke gereja Laodikia. Catat, ini bukan untuk orang baru. Ini untuk Kristen yang sudah lama, untuk gereja yang mengusir Tuhan Yesus keluar. Pasti sudah bingung, masa sih ada gereja mengusir Tuhan Yesus keluar? Banyak. Ayo kita bongkar. Menurut saudara, lucu atau enggak lucu kalau Tuhan Yesus mau pulang ke rumahnya, terus pakai ketuk pintu, minta ada orang bukain pintu? Lucu atau enggak lucu? Ayo jawab, lucu atau enggak lucu? Cepat saudara. Enggak lucu. Loh, kenapa enggak lucu? Saya tanya. Menurut saudara, walaupun pintu enggak dibuka kuncinya, Tuhan Yesus bisa masuk tidak? Nah, itu enggak lucunya. Ngapain ketok-ketok? Masuk saja. Kan Dia Tuhan. Apalagi kitab Wahyu ditulis setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Berarti Dia sudah punya tubuh kemuliaan. Betul? Tapi toh Dia sopan. Walaupun pulang ke rumah sendiri, Dia minta permisi. Kalau ada yang dengar, buka, aku masuk.
Berarti kalau nggak ada yang buka, dia masuk tidak? Nah, itu dia. Ibu bapak saudara-saudara, ini dahsyat sekali. Ternyata Tuhan Yesus tidak bisa masuk ke hidup saya, hidup saudara pribadi. Tuhan Yesus tidak bisa masuk ke hidup keluarga kita. Tuhan Yesus tidak bisa masuk ke hidup perusahaan bisnis saudara. Tuhan Yesus tidak bisa masuk ke semua bagian di hidup kita kalau saudara dan saya tidak memberi kesempatan dia untuk masuk. Katakan amin. Ini dahsyat sekali. Jadi mulai hari ini yang sering berkata, Tuhan kenapa Tuhan pilih kasih? Tuhan kenapa Tuhan gak jawab doaku? Aku tahu loh Tuhan, saudaraku tuh jahat, penipu. Kenapa kok berkati terus, sukses terus? Apa yang pernah ngomong gitu? Banyak gak orang kesini di hati? Banyak. Hari ini jawabannya adalah ini. Kalau Tuhan Yesus hanya kita sebut di mulut kita saja, dia tidak pernah ada di hidup kita. Sama seperti banyak gereja ada gambar Yesus, nama Yesus ada di setiap pujian, tapi pribadi Yesus nggak ada di dalam gereja itu. Itu banyak. Loh, tapi kok bisa ramai jemaatnya? Tunggu dulu. Kalau banyak orang kaya di gereja itu bisa beli AC yang sejuk, jadi nggak tiba-tiba dingin terus panas gitu. Gereja itu bisa beli alat musik yang nggak dikit, aduh sampai sakit kuping ini. Kalau gereja itu bisa beli kursi yang empuk sampai duduk lupa berdiri misalnya. Tanpa Tuhan Yesus pun gereja itu rame. Nah, jawab iya atau tidak? Kenapa rame? Ya semuanya nyaman. Bukan karena Tuhan Yesus, karena uang berkuasa di situ. Apalagi gereja itu bisa beli alat musik yang mahal-mahal, suaranya empuk. Lalu gereja itu bisa gaji pemain-pemain musik yang hebat. Gak usah Tuhan, gak usah Roh Kudus, pasti rame yang datang. Karena semuanya enak-enak di kuping, enak di hati, enak buat duduk, enak buat tidur. Nah semuanya enak. Pasti rame. Setuju saya ngomong ini? Tuhan Yesus gak bisa bekerja kalau kita gak buka hati untuk kita izinkan dia masuk. Tahun 85 pertama kali saya ke Australia. Sampai di kota Brisbane kami pelayanan di gereja orang Finlandia. Ya, tahun 85. Finlandia itu gereja gerakan Pentakosta yang paling hebat se-Eropa bahkan sedunia. Nah, hari itu ketemu seorang anak Tuhan. Ya, namanya Solberg, siapa susah nama orang Finlandia. Ada S-Y-O pakai nggak tahu Solberg siapa begitu. Dia orang hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Dia memberikan kesaksian dan itu kisah nyata. Tahun 80-an itu kisah ini mendunia sekali. Nah, suatu hari dalam mimpi, dia punya banyak kamar di rumahnya. Dan Tuhan Yesus diberi kamar yang the best, yang paling bagus. Ya, ini dalam arti rohani. Udah. Dan Tuhan Yesus betah memang di situ. Satu malam datang setan. Ketok-ketok dibuka. Dia kaget, nih kok setan bisa datang? Kenapa ada Yesus di rumahku kok ada setan? Dia bergumul dengan setan, ribut. Rumah itu dengar semua. Akhirnya dia menang, setannya kalah. Pagi-pagi seperti biasa sarapan, Tuhan Yesus ikut sarapan juga. Terus dia tanya, Tuhan semalam dengar nggak ribut-ribut? Dengar. Tuhan tahu nggak siapa yang datang? Tahu, aku ngelihat. Dia mikir loh, kok Tuhan nggak buat apa-apa? Ya udah, pikir cuma mimpi aja. Ternyata besok malamnya hal kedua terjadi. Setan masuk lagi. Dia bergulat lagi. Dia menang. Sama seperti kemarin pagi itu sarapan. Dia tanya lagi, Tuhan tahu nggak? Tahu. Nah cuma dia nggak nanya lebih lanjut, cuma dalam hati, kok Tuhan diam saja. Malam ketiga setan datang lagi. Dia menang lagi, tapi babak belur sudah. Nah besoknya dia marah pada Tuhan Yesus. Untuk apa kalau Tuhan ada di rumahku dan aku beri yang terbaik kamar itu, tapi Tuhan gak pernah nolong. 3 malam
setan ganggu aku sambil emosi marah. Ternyata pertanyaan Tuhan Yesus sederhana. Ginilah, selama 3 malam mereka datang, mereka itu cari siapa? Cari yang punya rumah. Ya sudah, aku kan cuma tamu di sini. Yang punya rumah kan kamu. Terus, nah ini loh masalahnya. Seringkali mulut kita bilang Tuhan, 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 tapi fakta hidup kita melawan Dia. Kita pakai kekuatan kita pakai cara-cara kita pakai mau kita. Kira-kira ya atau tidak saya ngomong ini? Percuma ada banyak gambar Yesus di rumah kita. Percuma setiap atas pintu ada salibnya. Sampai WC-mu pun kamu pakai salib atas pintunya. Maaf misalnya begitu. Percuma kalau Yesus gak ada di hidup kita. Hari itu dia bertobat. Dia bilang, Tuhan, aku mengaku salah. Mulai hari ini aku serahkan semua hak rumah ini atas Tuhan Yesus. Ampuni aku selama ini. Akhirnya terjadi pengambil alihan kekuasaan. Entah caranya gimana, dia gak sebutkan. Pokoknya penyerahan. Setan goblok ini balik lagi malam keempat. Kali itu setan pikir habis kali ini kamu. Tapi setan salah perhitungan. Begitu gedor-gedor ribet. Yang bukain pintu Tuhan Yesus. Kamu cari siapa? Mana pemilik rumah? Sudah diserahkan kepadaku sejak tadi pagi. Terus setan klewes pergi. Saya ingat kisah itu sampai hari tahun 85 bulan Maret. Maka itu ayo kita jujur. Siapa jadi pemilik hidup ini? Bayangkan Tuhan Yesus itu pulang ke rumahnya. Itu gereja Laodikia. Betul tidak? Untuk apa dia ketok pintu? Masuklah rumahmu sendiri saja kok. Di situ kita belajar Tuhan itu sopan sekali. Katakan amin. Dia tidak pernah dobrak. Enggak. Dia tunggu ada orang bukain pintu. Aku baru masuk. Dan aku makan dengan kamu dan kamu dengan aku. Itu luar biasa. Saudara, ini konsep penting. Saya ulangi lagi sebelum beralih. Nyebut Tuhan, 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 Tuhan. Awas, kecepatan jadi hantu. Coba ngomong Tuhan, 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 Tuhan. Sama itu, kecepatan jadi hantu. Betul tidak? Untuk apa kita teriak Tuhan, Tuhan? Kok kita tidak melakukan apa yang Dia inginkan dalam hidup kita? Mau beri kesempatan Dia bekerja di hidup kita. Kenapa seringkali anak-anak kita bermasalah? Jawabannya, karena setan tahu siapa yang punya anak. Kalau saudara sebagai orang tua, ini anak kami, ini milik kami. Terus saudara ngatur seenak saudara mau jadi apa anak ini. Maaf, maka setan punya hak atas anak itu. Karena setan tahu siapa pemiliknya. Maka itu kenapa dalam hidup Tuhan Yesus diajarkan anak-anak itu didoakan, diserahkan kepada Tuhan. Bukan dibaptis. Karena itu memang milik Tuhan yang Dia titipkan kepada kita. Ya sudah. Jadi sampai di sini kita belajar. Yang kita panggil Tuhan itu bagaimana? Bahasa Ibrani Tuhan itu Adonai. Bahasa Yunani itu bahasa perjanjian lama. Bahasa perjanjian baru Kurios. Bahasa Indonesia Tuhan. Tuhan dari kata itu master. Artinya sederhana, pemilik tunggal dan penguasa mutlak atas hidup. Catat, itu penting. Apa itu Tuhan? Pemilik tunggal atas hidup. Gak ada yang memiliki. Dan penguasa mutlak. Ulangi, 1, 2, 3. Apa itu Tuhan? Pemilik tunggal, penguasa mutlak. Itu dahsyat sekali, saudara. Benar. Kalau kita hidup seperti itu, sudahlah. Setan goblok dan setan nekat pun mikir kalau mau ganggu kita. Kok nggak ada yang ngamen? Kenapa setan goblok, setan nekat berani mikir kalau harus mikir-mikir kalau ganggu kita? Sebab mereka tahu siapa pemilik kita dan siapa penguasa hidup kita. Itulah Tuhan.
Nah, kalau setan nekat, setan goblok mikir mau ganggu kita, maka setan pinter lebih nggak akan ganggu karena dia lebih pinter. Lu ngerti nggak maksudnya ini? Betul toh? Nah, itu gampang cara kita berpikir. Maka itu maaf ya, maaf. Hari-hari ini nggak sebanyak tahun-tahun 80-an, 90-an, awal 2000-an yang lalu. Maaf ya, maaf. Jangan saudara percaya kalau ada orang yang mengaku diri Kristen tapi hobinya ngelihat setan terus. Dan banyak yang goblok juga, dipanggili, tolong datang ke rumahku lah, liatin ada setan di mana, setan apa. Ada nggak seperti itu? Pernah dengar nggak cerita seperti itu? Wih, biasanya itu tante-tante itu yang punya kuasa seperti itu. Maaf, karena om-om jarang yang punya kuasa ngelihat setan. Loh, betul nggak maksud saya? Loh, biasanya perempuan atau laki, ayo cepetan jawab Maka itu yang lebih terkenal kenapa bukan kakek sihir tapi nenek sihir. Maaf, jangan tersinggung. Karena memang perempuan itu makhluk halus, saudara. Saking halusnya sampai Tuhan dan setan berebut pada perempuan. Oke, kembali lagi. Saya tidak percaya ada karunia ngeliat setan. Di Alkitab nggak ada. Ayo mikir aja lah. Mana sih lebih penting ngelihat setan atau ngelihat Tuhan? Ayo jawab. Ya jelas lebih penting ngelihat Tuhan. Ngapain setan dilihatin? GR dia kalau kita ngeliatin dia terus. Jadi catat ya, yang punya hobi itu bertobat dari ini. Jangan merasa sombong, justru kamu jadi nakutin karena setan terus yang dilihat ini. Ngerti? Ini yang kita harus tahu. Kan jauh lebih baik melihat Tuhan daripada melihat setan. Ayo. Iya toh itu lebih penting. Awas yang punya pelayanan seperti itu, stop. Jangan-jangan setannya di dalam orang itu. Oh, dengar juga ya. Oke. Betul nggak? Jangan setannya dalam diri orang itu. Orang digigit dari setan. Wih, dia nempel di situ. Dia di situ. Ngawur. Nggak ada itu, nggak ada. Apalagi Tuhan sudah mengalahkan mereka waktu dia bangkit dari antara orang mati. Termasuk peperangan rohani. Seringkali kita salah. Apalagi ada beberapa gereja ngajarnya enggak. Kemana-mana bawa botol kencorotan itu. Isi minyak, isi anggur perjamuan. Setan kok dicerot itu geli. Enggak mungkin setan kalah dengan minyak dan anggur. Enggak lucu Terus ke masjid, ke kelenteng, kemana? Aduh, itu dibikin kacau. Itu setuju saya ngomong ini? Kita pakai hukum militer. Catat, pakai hukum militer. Sebuah negara yang sudah ditaklukkan dalam perang, perlu nggak diperangi lagi? Jawab, perlu nggak diperangi lagi? Ya gobloknya ngajak perang, sudah kalah kok diajak perang. Nah seperti itu gereja yang hobinya peperangan rohani, ngusir setan di kuburan, di pohon gede, di tempat ini, saudara, itu menghina orang. Ayo kalau kita jadi yang beragama itu, tersinggung nggak tempat ibadah kita dianggap ada setannya? Lo jawab, salah besar. Setan itu pinter, kita yang goblok. Kok nggak ngaku? Betul? Setan nggak milih benda mati, goblok. Setan maunya di hidup orang. Ngapain dia nempel di pintu, di tembok, di pohon? Ngapain? Nggak mungkin. Bahkan saya pernah berkata tahun 80 lalu sampai banyak pendeta marah. Ternyata setan itu nggak ada seekor pun di kuburan. Loh, kenapa? Sudah pindah ke gereja semua. Ada pendeta tersinggung. Loh kok bisa kok, Den? Dengerin. Di gereja atau di kuburan ada orang bertengkar gara-gara duit. Loh, saya tanya bukan tertawa, jawab. Ayo, di gereja atau di kuburan ada orang bertengkar gara-gara duit. Nah, berarti saya tanya di mana yuk? Ya sudah. Di gereja atau di kuburan ada orang sikut-sikutan posisi. Nah, banyak saya tanya. Serius. Maka itu perang dengan setan itu bukan melawan roh mereka, melawan setan yang di diri kita ini.
Ini banyak sekali. Itu peperangan rohani. Saya percaya Efesus 6 yang kita hadapi bukan darah dan daging, tapi roh-roh penguasa udara. Itu artinya di setiap ada udara pasti ada setan. Karena itu tempat mereka. Nah sekarang bayangkan, mau di mana bagian bumi gak ada udaranya? Betul? Berarti setan ada di mana-mana. Terus gimana cara kita hadapi? Ini dia. Biar Yesus itu yang diam di dalam hidup kita. Dia bekerja dengan semau-maunya sebagai pemilik tunggal dan penguasa mutlak atas hidup ini. Maka setan pergi sendiri. Bahkan saya praktekkan hal yang luar biasa. Kalau ada orang kerasukan setan, nggak usah teriak-teriak sampai serak suara banyak ada. Aduh itu ngapain? Setannya tambah geli. Lucu suaramu gitu. Ya betul. Ya betul. Berkali-kali saya buktikan di rumah ibu penatua di Munchen pernah ada orang kerasukan setan. Nih kok dia masuk saya akan cerita. Wah, dipegang oleh berapa orang, banyak orang. Setannya ngamuk. Mahasiswa ini. Pas saya ada di situ, saya masuk, saya cuma peluk dia. Ampuni ya orang yang menyakiti kamu, ampuni. Keluar setan itu. Kenapa? Setan paling takut dengan kasih. Kenapa setan takut dengan kasih? Sebab setan itu isinya kebencian. Begitu kasih datang, dia kepanasan. Dia nggak tahan dengan kasih. Lalu kedua datanglah dengan pengampunan. Belas kasihan, setannya pergi. Maka itu saya nggak pernah mengajar peperangan rohani. Untuk apa? Sudah kalah kok diperangi lagi. Saya mau tunjukkan ayatnya. Ini bukan cuma omong kosong, kata-kata orang tidak. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Lihat ini. Jadi setan itu ada di dalam kita. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh apa kita? Pelanggaran kita dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Telah dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan Kristus sesudah Tuhan bagaimana? Mengampuni segala pelanggaran kita. Segala lo gak cuma satu. Dan dengan menghapuskan surat hutang. Stop dulu. Semua manusia di dunia tahu bahwa yang dari setan gak ada yang gratis. Betul? Catat itu. Yang dari setan gak ada yang gratis. Semua yang setan kerjakan untuk manusia itu hutang, saudara. Maaf, zaman sekarang sudah mulai kurang. Tapi zaman dulu, saya percaya masih ada yang ingat. Maaf ya, maaf. Pernah ingat gak cerita-cerita zaman dulu? Kalau ada keluarga-keluarga cari kata bahasa Jawa, pesugihan tau ya, cari kekayaan lewat setan. Percaya pasti ada salah satu anak keluarga itu yang miring-miring begitu. Lo ngerti gak maksud saya? Pernah ingat gak itu? Itu terjadi betul. Sampai hari ini di daerah Jawa, Jawa Tengah khususnya, masih banyak. Kalau ada rumah makan yang laris, pasti ada salah satu anaknya yang aneh gitu. Maaf saya ngomong ini, maaf. Lu ngerti gak maksud saya? Saudara pernah tahu gak kisah itu? Nah itulah bukti yang dari setan gak ada yang gratis. Dia minta imbalan. Itulah hutang. Dulu waktu kita masih di dalam dosa, ayat 13 tadi, kita ini punya hutang kepada setan. Sebab kita menerima apa yang dari mereka. Narkoba itu gak gratis. Awalnya gratis, betul? Setelah itu bayar. Jadi semua yang dari setan itu dianggap hutang oleh setan. Dan Kolose 2 lanjut ayat 14 ya, menuliskan dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum. Hukum siapa? Hukum setan.
Ngapain? Mendakwa dan meneror kita. Maka itu sehebat-hebatnya orang sakti, kalau dengan setan kesaktiannya, kehebatannya, mereka gak akan pernah rasa aman dan tenang, karena diancam terus. Lupa memberi sesuatu, kena kutuk, ada kecelakaan segala macam. Itu roh-roh jahat yang ada. Tapi puji Tuhan, siapa menghapuskan surat hutang itu? Tuhan Yesus. Saya ulangi, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu surat hutang itu bagaimana cara ditiadakannya? Ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sudah lunas, nggak ada hutang lagi dalam Tuhan Yesus di hidup kita. Katakan amin. Nggak ada lagi. Yesus Tuhan yang bayar lunas. Nah, ayat 15 dahsyat. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang kenceng supaya setan itu dengar. 1, 2, 3. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka itu gereja yang hobinya perang rohani terus baca ayat ini. Mereka sudah dikalahkan dan dijadikan tontonan umum. Saudara, sistem ini masih terjadi sampai hari ini. Di semua negara yang sedang perang, maka tawanan-tawanan perang negara yang kalah pasti dibaris, bukan dengan tangan diikat, diarak. Loh, betul tidak? Ditunjukkan kepada bangsa-bangsa ini loh sudah kalah. Dan itu ternyata cara surgawi dalam menaklukkan iblis. Coba buka lagi ayat 15 di PowerPoint ini. Ini luar biasa. Ia telah, bukan apa, akan. Apa kata lain melucuti? Apa? Melucuti. Ini kata dasar sekali untuk perang. Bukan memalukan. Merampas semua kekuatan senjata mereka sampai tinggal badan saja. Melucuti pemerintahan iblis, penguasa neraka, dan menjadikan mereka apa? Tontonan umum dalam kemenangan Tuhan Yesus atas mereka. Saya sudah nggak perlu perang lagi. Yang perlu kita perang itu diri kita ini. Ibu T tadi keluar. Jadi siapa itu yang pernah ada kerasukan setan di rumah? Tahun berapa itu? Anaknya Cisen kalau nggak salah ya. Terus Daniel cuma datang dengan peluk dia aja. Ada saksi ini, setan itu pergi. Saudara, maka itu nyatakan kasih dan pengampunan. Setan nggak berani. Buat setan kasih dan pengampunan itu api yang membakar mereka. Buat setan kasih dan pengampunan itu tempat yang terlicin untuk mereka, sehingga berdiri pun mereka nggak sanggup, pasti terpeleset. Itu teori yang saya dapat dari Roh Kudus. Kalau ada kasih dan pengampunan, itu luar biasa. Jadi saudara yakin dengan membaca Kolose 2, 13-15, setan sudah kalah? Total. Sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus, jadi arak, jadi tontonan umum. Jadi kalau setan masih bisa berkuasa lagi, karena kita yang membangkitkan mereka untuk berkuasa lagi. Dan itu karena kebodohan kita tidak tahu kebenaran. Maka itu jadikan dia itu Tuhan. Nah, kalau kita membuka diri, kita transparan, kita tembus pandang, kita bloko suto dalam bahasa Jawa, maka Yesus itu masuk. Maka 6 hal tadi akan terjadi di hidup kita. Ketika banyak hal terjadi tidak enak, tidak baik di diri kita, dia datang, dia ingatkan Daniel ini loh, Daniel begini loh. Oh iya ya, aduh aku gak tahu ini. Jadi ayo kita jujur kepada dia. Jangan ada yang kita tutup-tutupi dalam hidup ini. Jadi sekarang saudara tahu kenapa Tuhan Yesus ketuk pintu? Karena kita tidak membuka untuk dia bekerja di hidup kita. Mazmur 73 ayat 1. Ayo cepat. Nah ini bukti. Semua kita pasti sering nyanyikan Tuhan itu baik, God is good. Apalagi lagunya Don Moen itu, wah kok nyanyi itu kita berjingkrak-jingkrak. Tapi hari ini kita dengar
Ternyata Papa di surga tidak bisa baik kepada semua kita, anak-anaknya. Wih, celaka sekali. Kenapa? Dia hanya baik kepada orang yang seperti ini. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi saya, saudara yang tulus hatinya dan yang bersih hatinya. Nah, masalahnya, dia itu terpleset. Masalahnya, siapa yang paling tahu hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita murni? Siapa yang paling tahu? Jangan Tuhan dulu. Kita nomor 1 yang paling tahu, 2 baru Tuhan. Isi hati kita tidak ada orang yang tahu. Nah, kembali lagi di awal tadi. Mengapa ada masalah suami istri? Karena sudah menikah berapa puluh tahun pun. Tahun ini usia pernikahan kami pas 25 tahun. Mau menikah berapa tahun pun, suami tetap gak bisa kenali isi hati istrinya, istri tetap gak bisa kenali isi hati suaminya. Betul atau tidak? Maka itu terjadi masalah, karena kita gak tahu ada apa di hidup pasangan kita ini. Nah, karena sudah nggak tahu, terus nebak-nebak lagi. Jangan. Oh, pantas dia suka telepon mamanya. Oh, pantas dia suka telepon cewek itu. Oh ya, pantas suka begini. Sering nggak seperti itu terjadi? Karena kita nebak-nebak, kita nggak tahu. Wah, itu kok dikit-dikit ke ATM ya? Wih, pasti duitnya banyak itu. Kok nggak ngomong sama aku ya? Nah, yang enggak muncul. Itu lihat itu. Kalau SMS sembunyi-sembunyi, ngapain itu? Nah, ada saja yang jadi masalah, ya atau tidak? Karena kita nggak tahu. Tapi kalau suami istri terbuka, maka itu saya sering mengajarkan. Kalau ada suami istri masih nggak percaya pasangannya untuk terima handphone ketika ada telepon dan dia tangannya kotor atau lagi nggak bisa terima telepon, begitu gue kering, awas jangan diambil. Wih, galaknya. Banyak nggak seperti itu? Nah, berarti ada rahasia dong. Ayo. Saya selalu mengajarkan suami istri, kalau lagi berdua dan salah satu handphonenya bunyi, yang satu berhak terima. Nggak boleh curiga. Untuk apa harus takut? Betul? Apalagi tiap kali berak handphone dibawa, awas kamu. Takut diintip, awas. Bertobat suami istri itu jadi masalah. Jadi kejujuran, ketulusan itu penting. Handphone saya kalau lagi saya nggak sempat terima, ada istri saya, dia berhak terima. Ada anak-anak saya, mereka berhak terima. Siapa yang telepon? Saudara, itu penting. Kejujuran, ketulusan. Nggak ada yang kita simpan, nggak ada. Awas suami istri punya ATM, PIN-nya tiap 2 jam diganti, nganggur. Awas. Kira-kira ada nggak sih suami istri seperti itu, tiap 2 jam ganti PIN ATM? Pokoknya curiga terus, nggak percaya terus. Awas yang seperti itu. Harus ada ketulusan, kejujuran dalam hidup ini. Itu lega sekali. Amin. Itu indah sekali kalau kita mau hidup seperti itu. Nah, ketulusan, kejujuran ini artinya terbuka. Gelap itu nggak bisa muncul di tempat terang. Kok nggak amin? Gelap itu akan muncul kalau ada yang kita tutupi. Renungkan dia atau tidak? Coba di rumah kita. Kalau saya punya almari yang gede, punya sofa yang gede, ya enggak? Nggak usah bilang sebulan kelamaan, seminggu saja kita nggak geser, di bawahnya ada apa? Sudah kotor. Seminggu saja. Maka itu kalau kita terbuka, yang kotor nggak bisa masuk karena terbuka. Loh, betul tidak, saudara? Itulah tulus, itulah murni, bersih hatinya, nggak ada mikiran apa-apa, enak. Orang seperti itu nggak akan bisa disalahkan orang lain. Jawab. Nggak akan bisa. Karena memang nggak ada apa-apa kok. Ayo kita berubah mulai hari ini. Saya ulangi lagi, 6 hal yang ada di Mazmur 139. Papa nggak bisa kerjakan kalau saudara dan saya nggak jujur, nggak terbuka. Dia nggak bisa kerja. Karena papa kita nggak pernah dobrak
Ada bagian mana di hidup ini kita tidak buka, ya dia nggak mau sentuh. Tergantung bagaimana kita buka. Kejadian 2 ayat 25. Ini nggak cuma untuk ya khususnya suami istri, tapi dengan Tuhan. Mereka keduanya, siapa keduanya di sini? Ayo baca, siapa keduanya di sini? Adam dan Hawa. Ngapain mereka? Ayo, kenapa mereka berdua? Telanjang manusia dan istrinya itu. Namun, saya lebih suka pakai kata namun. Mereka ngapain? Tidak merasa malu. Nah, dulu saya pertama belajar, saya pikir oh ini masalah seks. Ternyata tidak. Sama sekali nggak ada unsur seks di ayat 25 Kejadian 2. Lalu unsur apa untuk suami istri? Kejujuran dan keterbukaan. Ternyata setan nggak bisa bergerak, nggak bisa bekerja kalau nggak ada tempat untuk dia sembunyi di hidup kita. Renungkan kalimat ini. Ketika ada yang kita sembunyikan di hidup kita, maka setan akan bercokol di tempat yang kita tutupi, tersembunyi. Karena itu pasti gelap. Tapi kalau tidak mungkin. Maaf, saya cuma cerita. Tadi dari kebaktian pertama bersaksi berapa hal. Bukan saya hebat, bukan apa, tidak. Tapi contoh cepat sekali kalau berbicara kepada saya tentang seseorang. Saya juga nggak tahu gimana caranya, tapi itulah dia. Tadi selesai ibadah pertama, ada orang yang saya nggak pernah kenal, tapi anak saya kenalkan. Saya pikir dia ikut kebaktian pertama, ternyata tidak. Terus saya tanya, mau kemana kalian? Mau pergi ke tempat lain? Oh ya sudah. Padahal pas saya kenalan itu Roh Kudus ngomong sesuatu. Mereka sudah keluar. Tahu balik lagi. Loh, kenapa balik? Rasanya ingin dengar, oh puji Tuhan. Nah, terus saya panggil yang saya baru kenal tadi. Saya cuma ngomong apa yang terjadi dengan dia waktu masih kecil dulu. Dia kaget, saya lebih kaget lagi, saya nggak pernah tahu. Tuhan bukakan apa yang terjadi dengan masa kecilnya. Saya juga heran. Maaf, percayalah Tuhan akan terus bawa kita ke hal-hal yang lebih dalam lagi. Kalau dia tahu kita ini terbuka dengan dia, nggak ada yang kita tutup-tutupi. Maka itu suami istri, apa yang masih kita rahasiakan? Khususnya hampir 90 sekian persen suami istri itu saling merahasiakan keuangannya. Saya mau katakan kepada saudara, itu pintu neraka yang saudara buka di pernikahan saudara. Kalau keuangan pun nggak berani jujur dan terbuka, pasti ada yang ngomong, aku jujur habis sama dia. Nah gitu. Maaf. Sering nggak itu terjadi? Nah, terus ngapain kawin, goblok? Karena menikah itu unsurnya satu, trust. Bahasa Belandanya trouw, bahasa Jermannya Treu. Itu modal utama menikah. Nah, kalau dari awal sudah nggak saling percaya keuangan, ngapain menikah? Ini hukumnya. Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Cepat-cepat. Nah, di mana ada duitmu, di situ ada hatimu. Maka itu kenapa rata-rata yang namanya manusia suruh hafal ayat susah, tapi nomor rekeningnya hafal terus. Jawabannya karena nyawanya di situ. Dan itu tidak dosa yang ngomong Tuhan. Tapi ini masalahnya, kalau sudah menikah terus hartanya pun masih dipisah, berarti dua orang ini apanya yang bisa juga? Hatinya. Nah, apa artinya menikah kalau hatinya pisah? Artinya perzinahan. Betul nggak? Maaf, orang yang berzina nggak perlu tahu dia itu siapa, uangnya berapa, urusan apa. Banyak keluarga Kristen dalam perzinahan karena uangnya nggak saling terbuka. Bahkan ada berapa pendeta yang seperti itu. Saya sampai heran, hidup dari persembahan itu aneh-aneh. Saya bilang, maaf, pokoknya apa saja saudara, apa saja. Kalau namanya suami istri, nggak boleh ada yang dirahasiakan.
Apalagi kalau suami istri punya almari masing-masing, kuncinya dibawa terus. Awas itu. Itu kayak sipir penjara saja bawain kunci kemana-mana. Maaf. Harus terbuka. Ayo jujur. Nah, papa kita itu luar biasanya di sini. Sungguh. Kalau kita nggak jujur, nggak terbuka, pokoknya suami istri, ayo apa saja yang masih kita sembunyikan, bukalah. Nggak usah takut diketahui. Ada nggak suami istri perginya bareng, tapi koper masing-masing nggak boleh nyentuh. Awas buka koperku ya, awas kamu. Loh, saya pernah loh pergi dengan rombongan, gegeran gara-gara yang satu buka kopernya yang satu. Loh, kamu kan suami istri, iya tapi tidak bisa. Itu privasiku. Loh, kamu menikah terus gimana? Kira-kira ada nggak suami istri seperti itu? Wih, banyak lagi. Aduh, kok banyak semua, gimana sih ini? Akhirnya banyak rahasia dalam pernikahan. Itu semua ngapain kawin, goblok? Kalau semua dirahasiakan, nggak terbuka, nggak jujur, pokoknya apa saja. Kejadian 3 ayat 8. Saya Kejadian 2, sekarang lanjut. Setelah mereka bentuk rumah tangga, ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah siapa? Adam dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan. Di antara gobloknya Adam, ngedelik di hadapan Tuhan kok di balik pohon. Anjing aja tahu di mana, kamu kok cuma balik pohon. Kok ngedelik? Apa sembunyi? Ngomong maaf. Loh, tahu nggak Tuhan? Cuma di balik pohon saja kok. Tapi inilah dosa terbesar kita. Bukan berzina, bukan membunuh, bukan mencuri. Ketika kita bersembunyi dari hadapan Tuhan, itu dosa terbesar. Kita nggak terbuka, kita nggak jujur. Gini aja lah gampangnya supaya nggak bertele-tele. Pokoknya kemana-mana siapa bawain kunci terus. Kunci almari, kunci kamar, kunci koper, kunci semuanya. Itulah orang yang banyak rahasianya. Betul? Ya sudah, pulang. Belum selesai, tunggu dulu. Ayat 9 ini menarik. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, buat saya inilah satu-satunya ayat yang paling lucu se-Alkitab. Loh, kenapa lucu? Ayo pertanyaannya, masa sih Tuhan nggak tahu di mana mereka dua? Jawabannya tahu atau tidak? Salah. Ketika kita bersembunyi dengan sengaja dari hadapan Tuhan, dia jadi buta. Banyak orang gak sadar kalimat ini. Loh, katanya Tuhan Maha Tahu. Tadi tuh Mazmur 139. Betul, dia Maha Tahu. Tapi dia jadi tidak Maha Tahu ketika kita bersembunyi dengan sengaja. Maka itu dia pulang ke rumahnya harus ketuk pintu, karena mereka menutup. Maka itu dia nggak bisa masuk. Ada yang ngotot, saya nggak percaya kalau dia nggak tahu di mana Adam dan Hawa sembunyi. Oke, saya buktikan. Kalau saudara berkata, bukan saudara sini, tapi orang itu waktu ngomong nggak tahu di mana mereka, berarti Tuhan pura-pura nggak bertanya, hei manusia di manakah engkau? Jawab, dia pura-pura tidak. Loh, kalau tahu ngapain tanya? Loh, cepetlah jawab. Pura-pura nggak Tuhan? Iya, pura-pura dong. Kalau saudara berkata dia tahu, tapi kok tanya di mana? Betapa jahatnya kita menuduh dia munafik. Kita lihat 4 Injil yang jadi musuh utama Tuhan Yesus bukan orang berdosa, tapi orang munafik. Kalau nggak terbuka, nggak jujur. Nah, inilah rahasianya. Tuhan tidak bisa bekerja di hidup kita kalau kita menyembunyikan diri di hadapan Dia. Dia nggak bisa. Ternyata jadi orang jujur itu susah. Menjadi orang tulus itu susah. Betul tidak? Enggak. Kok iya? Kalau kita nggak punya banyak rahasia, tulus itu gampang. Ya memang begini. Ingat tanggal 5 yang Februari lalu saya ngajar di sini, judulnya Journey to Perfection. Terus saya ajarkan
hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Aduh, berat kalau seperti Bapa. Oke, saya turunkan, sempurnalah seperti Yesus. Kan dia jadi manusia. Ada yang jawab, kan dia Yesus, kan saya bukan. Oke, saya turunkan lagi. Ada Paulus. Ya, aku kan nggak kenal. Itu masih ingat, betul. Saya kasih contoh siapa? Ahok. Ahok itu orang tulus benar. Dia itu Yesus betul untuk Indonesia. Betul tidak, saudara? Ayo, jujur-jujuran lah. Kira-kira kalau Ahok itu seperti kita, lebih baik letakkan jabatan lah, enggak usah jadi gubernur. Ngapain dicari salah terus? Lu capek enggak? Ayo jujur. Lu betul enggak? Mundur aja lah. Nah, tapi itu masalahnya. Pemerintah sudah bilang kalau kamu tolak jadi gubernur, kami pilih jadi ketua KPK, mati lu. Wah, Indonesia ini hebat bener nih. Memang Ahok ini luar biasa loh, saudara. Kenapa dia seberani itu? Jawabannya karena dia terbuka. 70 tahun Indonesia merdeka, tahun 2015 yang lalu ya, baru Ahok satu-satunya pejabat yang punya hukum. Dan hukum yang dia buat itu yang dihargai oleh banyak pemerintah di dunia, termasuk Raja Salman. Apa hukumnya? Semua pejabat itu harus dihitung kekayaan dengan cara terbalik. Itu baru Ahok. Kenapa dia berani hitung kekayaanku dari awal? Karena dia nggak menyembunyikan apa-apa. Maka itu orang seperti dia, carilah salahnya. Yang cari itu yang ketemu salahnya sendiri. Loh, itu Ahok ini contoh yang luar biasa untuk Indonesia, untuk gereja Indonesia. Berani jujur. Maka itu dia kalau ngomong plus. Karena istilah Inggris nothing tulus, nggak ada yang rugi kok buat aku. Semua orang tahu apa yang dia buat itu bukan untuk dia dan keluarganya, tapi untuk rakyat. Ngerti contoh ini? Maka itu kalau Tuhan Bapa di surga, Tuhan Yesus, Paulus, saudara nggak mau terima, Ahok contohnya. Berani niru kayak Ahok? Berani jujur? Buka ATM-mu, PIN-nya kasih tahu. Berapa saldomu? Ayo. Ahok itu terbuka total. Hartanya boleh diperiksa. Nggak takut dia. Jadi Tuhan tidak maha tahu ketika kita menyembunyikan diri di hadapan Dia. Maka itu Tuhan minta, keluar kamu, tunjukkan dirimu. Ini penting sekali. Mau pulang terbuka? Aduh jangan, malu aku nanti, malu sama siapa? Tuhan menyelidiki sampai ke dalam hidup kita. Amin. Udahlah, suami istri persahabatan, kok kita terbuka gitu, enak loh hidup itu. Betul nggak? Nggak ada kecurigaan sedikit pun, nggak ada. Ayo, maaf saya tanya, maaf. Segoblok-gobloknya orang goblok, dicurigai itu sakit enggak? Jawablah. Kurang jelas. Segoblok-gobloknya orang goblok, jadi goblok bener dia ini. Dicurigai itu sakit atau tidak? Nah, apalagi yang pinter. Nah, kurang ajarnya manusia, kalau kita mencurigai orang, itu kan artinya belum tentu dia salah. Renungkan, ya atau tidak? Tapi kurang ajarnya kita paksa dia untuk ngakui salah. Ngaku kamu gitu tuh. Itu begini bukti. Nah, yang dituduh yang nggak bisa terima dong. Nggak buat apa-apa kok suruh ngaku. Loh, ya atau tidak cepat? Nah, bertobat yang begitu. Curiga itu dosa besar. Kenapa Ahok dibela Tuhan habis-habisan? Karena dia transparan. Kenapa Tuhan baik pada Ahok? Karena hatinya tulus, murni, bersih. Nggak ada orang bisa cari salahnya. Termasuk Jokowi. Inilah pertama kali selama Indonesia punya 7 atau 6 presiden, 7 presiden. Pengawal presiden nggak kerja berat, cuma Jokowi. Mana ada pengakuan Pak Bambang, Jenderal Bambang sebelum diganti berapa hari? Wah, dia apa itu ngomong di sosial media. Betul, ini presiden yang paling merayat, nggak takut. Bahkan berapa kali kami dibuat kalang kabut, lagi jalan stop mau berhenti turun, lari sendiri. Karena dia nggak punya rahasia apa-apa, terbuka semua.
Orang-orang cari salahnya anak-anaknya. Mana ketemu salahnya? Mencoba jual martabak. Coba yang presiden dulu proyeknya banyak itu anak-anaknya. Ngerti ya istilah ini? Nah maka itu saudara, kalau hidup kita nggak ada rahasia transparan, aduh enak sekali. Ini presiden pertama yang cukur di tukang cukur jalanan. Keren betul presiden kita satu ini. Hebat sekali. Nggak ada yang dibebani lagi. Enak hidup itu. Betul? Mau berubah seperti itu? Mulai hari ini yang punya banyak rahasia bertobat. Jangan sembunyikan diri kita di balik apa saja aksesoris kita, nggak ada gunanya. Tapi kita jujur apa adanya. Tuhan senang sekali dengan orang seperti itu. Amin. Ayat terakhir, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Inilah hasil keterbukaan kejujuran. Karena itu, suruh apa? Ayo, karena itu hendaklah saya, kok kamu lagi lupa. Hendaklah saya saling mengaku dosaku dan saling mendoakan supaya aku benar. Oke, saya ganti benar dulu. Maka doa orang yang benar, terus bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jarang ada pendeta khotbah Yakobus 5:16 itu dimulai dari kalimat pertama. Selalu diambil doa orang benar. Itu bilang dulu, oh iya doa orang benar, besar kuasanya. Tunggu dulu. Saudara dan saya nggak akan jadi benar kalau tidak melakukan dua hal di atasnya. Apa dan apa? Saling, jangan lupa kata saling ini penting. Ngapain? Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ayo saya tanya, ini saling mengaku dosa kepada siapa? Ayo cepat. Kepada saudara kita. Lah ini masalahnya. Ayo, mana lebih mudah? Ngaku dosa ke Tuhan atau ke teman? Cepetan. Ke teman. Ayo, ngaku dosa, lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke teman? Cepetan. Kenapa? Gini jawabannya, karena Tuhan nggak mulutnya bocor. Teman kita ini mulutnya ember. Maka itu kita sulit saling ngaku dosa, itu sulit. Tapi ini perintah, hendaklah. Kembali psikologis, hal terakhir. Ayat ini dipakai mutlak oleh gereja Katolik. Maka itu dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Betul? Salah satu adalah sakramen pengakuan dosa. Ada 2 anak saya jadi pastor. Satu ada di daerah Jakarta Selatan, satu ada di Muntilan. Waktu mereka di upacara kaul sumpah, saya hadir. Dan saya baru tahu itu telungkup datar dengan tanah, dahi, tangan, semuanya. Salah satu janji para pastor itu adalah tidak boleh membocorkan pengakuan dosa dari umat. Dan itu luar biasa. Nah dalam psikologis itu menolong sekali. Kalau ada manusia yang mengalami tekanan hidup, mereka itu cari tempat sampah. Ngerti itu ilustrasi ini? Cari tempat sampah. Ngerti gak? Untuk apa? Buang sampah hidupnya. Tapi mereka harus ketemu orang yang bisa dipercaya. Nah ini menyembuhkan, saudara. Maka itu kenapa dalam gereja Katolik siapapun, ya maaf, ya seringkali disalahgunakan. Habis ngaku berdosa lagi, oke urusan mereka, maaf. Tapi yang penting setelah ngaku itu lega sekali, nggak ada beban loh. Betul tidak? Nah saudara, Tuhan ingin kita melakukan ini. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar, supaya kamu sembuh. Betul. Adik-adik, kamu yang masih SD, SMP, SMA, kalau takut ngaku dosa ke mama papa, cari siapa yang engkau kenal sebagai saudara seiman. Saya itu berdoa bersama-sama. Jangan ngomong ke orang yang salah. Nanti tertekan, itu nanti tertekan. Begitu saling mengaku dosa itu menyembuhkan betul-betul. Dan doa kita jadi benar. Maka doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Mau melakukan firman Tuhan ini? Mau suami istri terbuka di rumah? Persahabatan apa saja? Tuhan memberkati kita semua.